Makanya ini juga nolak. Kita pas ya. Sitok gitu. Kasih lagi ya. Pokoknya mana? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi para sesepuh, para bini sepuh, para masyayikh, segenap dewan pengasuh Mahat As-Sunniyah, khususon dumateng Murabbi Rohina Kiai Ustukhri Irsad. Beliau selaku pengasuh pesantren Putra Putri Al-Hidayah Sarang Rembang. Beliau yang membuat tulisan tentang Risalatul Mustahadhah yang jenengan pegang saat ini. Beliau ini juga guru saya. Saya masih ingat beliau niki sesepuh Pondok Mus. Mbak kalau tanya, kalau umur sebetulnya jauh berbeda dengan saya. Cuman beliau niki awet ganteng, Mbak. Ya, karena duwine mek sitok. Ya, jadi kalonge gak patek kata. Nggih, ngoten ya nggih, gadhe mek sitok, kalonge gak patek akeh. Nah, kula niku kalonge kathah. Jadi ngandengnya boros malian. Kalau niki tanglet wow, yai niku nikah yeswa 40 yai. 40 napa yai? 40 yeswa jenengan bekal nikah. 31 napa 40 yai? 31. Yai niki jauh kali kula nikahe. Kula 17 mlaku 18. Mbak Kiai Sarang niku mbiyen rebutan golekno mantu Kiai Ustukhri. Ternyata ngledek dipek mantu Kiai Mbak teng Sarang. Mbak kula malah dianggap sing gregetno teng Sarang. Kiai Ustukhri niki lak teng Sarang ana pengajian Fathul Muin sing paling rame nggih pengajian beliau. Dan beliau niki menikah kali punya ini termasuk pernikahan penggabungan dari pondok-pondok sarang. Terus pesantren Al-Hidayah niku Kiai ini, Kiai Hamid namini, niku putranipun Mbah Mat. Mbah Mat niku pondok Mus. Mbah Mat gak ada adik naminipun Mbah Imam, ngoten yai. Mbah Imam gak ada putra namine Mbah Rofi. Akhiripun pondok Mus kali pondok Mis dikawinno metune pondok Al-Hidayah, Pak. Nah, ini produkipun gini pun. Nah, ini produk Al-Hidayah. Mudah-mudahan keberkahannya Al-Hidayah ini pun nyeblok teng kencong, Pak. Nyeblok teng kencong. Jadi produksi Mus kali Mis dadi Al-Hidayah. Al-Hidayah niku duwe anak wedok, kata wedoke. Al-Johari duwe anak lanang, Pak. Mudah-mudahan niku lak barokah santri niku mandi. Barokah santri niku mandi. Muga-muga akan ada poros. Sehingga dengan poros itu menjadikan Pondok Wetan tambah berkah. Allahumma amin. Pondok Wetan niki lumayan ya, wonten sekawan atus ya. Niki sing teng mriki niki
tanganipun berbeda dengan di barat ya. Lah pondok barat itu lebih ketat. Lebih disiplin. Lah teng kula niki dianggap rodok paling nyantai ya. Rodok paling nyantai. Sehingga kadang-kadang dadi gojolokan mutune pondok wetan ora kaya pondok kulon. Padahal mboten. Justru arek wetan niku akeh sing ikhlas. Karena ora patek ngoyo-ngoyo, sing penting barokah. Ngono ya Nduk ya. Nganipun mugi-mugi barokah ya Zuhri, bocah-bocah niki diparingi barokah Allahumma amin. Tapi muga-muga nasibnya gak koyo bunyi ini. Allahumma amin. Amine banter niki ya. Muga-muga nasibnya ora koyo bunyi ini Allahumma amin. Banter niki. Berarti koyo bunyi Zuhri mawon, satu untuk selamanya ngoten nggih Pak. Allahumma ngapunten kula mboten usah matur kata-kata mangke entek jadwali dawuhipun Ki Zuhri. Karena niki kula batesi niki jam 3 lebih 15 menit kudu selesai. Kula sing batesi Mbak dudu Ki Zuhri. Kados nginduk wae sampai zuhur niku sampai tak parani niku. Kalau beliau seneng-seneng mawon. Kula sing karena waktunya terbatas sekali. Nah, Mbak kalau punya problem apapun tentang head yo bojone Mbah Ki Zuhri niki pun. Sepenting dongakno. Mudah-mudahan maksud azam sedaya dipun ijabahi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Dados niki yai pun ikrar teng ngajeng jenengan kula mulai awal biyen. Niki sing lanjutno estafet niku Dimas yai. Titip saya ngalimno Dimas. Ya napa pokoke lak mboten sae nggih katun kula rada grumeng teng jenengan. Nggih. Pokoke kudu apik karena sebagai estafet teng mriki pun awal kula pun matur Dimas teng mriki Anik di belakang. Tapi Anik kok ya pinter. Omah-omah Jember kaya ana kula ya pinter. Jadi sing apik-apik bagian Anik, sing penting pondok bagian Dimas. Mudah-mudahan barokahnya beliau sakit mencetak Mas Dimas betul-betul mumpuni iso nerusno perjuangan kula. Muga-muga nggih sak dhuwure kula. Ilmune tapi ojo bojone lho ya. Ilmune. Lah wis niku sitok ae aku tok ora usah ditiru-tiru ngoten. Wis muga-muga ora patek mlentrek teng lintu-lintune nggih. Kula niku ya Allah, kula lak ndelok ning Dinda ning Nanda ngoten ning Ros. Kula tiga ya wedok Dinda Nanda Ros. Tak usuk-usuk ya Allah Nduk, aja kaya ibumu nasibmu ya Nduk ngoten. Wis cukup ibumu tok ae. Intinya tidak ada poligami itu indah. Tidak ada poligami itu indah. Poligami itu fata morgana. Teko ado ijo, mbok leboni soro. Kula dawuhipun anu Nyai ning muda. Aku luwih enak maam sepiring berdua mbek sampean Mas. Timbang numpak Alphard mbok bagi wong telu. Ngoten dawuhipun Nyai. Sepiring berdua numpak ontel mboten napa-napa daripada numpak Alphard tapi dibagi telu. Dibagi 3. Pun niki mawon Yai muga timbah kawula. Matur nuwun, mugi-mugi sae, mugi-mugi berkah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat terusno ya langsung. Kak buka sik. Kak buka dhisik. Langsung Yai. Buka sik. Sampeyan dibuka riyen ya kali moderator iki. Monggo Nyai. Putrane mobil. Putrane Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
yang kami muliakan para alim ulama, yang kami takdimi segenap pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmadul Ghanim Jauhari, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ustukhri Irsyad selaku narasumber pada acara bedah buku ini, yang kami hormati Ustadz Anwar Sadat SSYME selaku pembanding pada acara bedah buku ini, yang kami taati segenap ustadzah Pondok Pesantren As-Sunniyah Dalem Timur, dan tak lupa segenap tamu undangan serta seluruh peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan ihsan serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam kehidupan ini. Sebelum memasuki acara pada siang hari ini, perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, yakni acara inti atau bedah buku. Acara yang keempat, yaitu doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Semoga dengan surah Al-Fatihah tadi, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, yakni acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Ustadzah Mau'idatul Hasanah selaku moderator pada bedah buku hari ini. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada Ustadzah Mau'idatul Hasanah. Kami haturkan. Channel on di. Tiene apa? Tiene. Kamu nih. Kamu nih. Di. Orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ana, amma ba'da. Para ulama yang kami muliakan, wabil khusus kepada segenap pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah yang sangat kami harapkan barokah manfaat ilmunya, yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ustukhri Irsyad dari Sarang selaku narasumber dalam acara bedah buku dengan judul 3 Darah Wanita, yang terhormat kepada Ustadz Anwar Sadat SSYME selaku pembanding dalam acara bedah buku pada siang hari ini, dan juga kepada tamu undangan dan para sahabat santri yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin, amin, amin. Langsung saja pada siang hari ini, acara bedah buku 3 Darah Wanita. Sebelum
kami persilahkan untuk pemaparan materi kepada Bapak Kiai. Alangkah lebih baiknya akan kami paparkan sedikit profil beliau. Beliau dengan nama lengkap Kiai Haji Ahmad Usluhri Irsyad, yang lahir di kota Bloreh, Jawa Tengah. Beliau mondok, Masya Allah sekali, belasan tahun di Sarang, dan beliau menikah dengan Ibu Nyai Hamdanah yang masih keponakan Mbah Kiai Maimun Zubair. Hamadah yang benar. Hamadah. Maaf, beliau menikah dengan Ibu Nyai Hamadah yang masih keponakan Mbah Kiai Maimun Zubair. Beliau sekarang menjadi pengasuh salah satu pondok pesantren yang ada di Sarangabang, yakni Pondok Pesantren Al Hidayah, yang merupakan tempatnya putra kiai kita, yakni Agus Dimas Mangsu Kaweruh di sana, yakni Tholabul Ilmi. Beliau, Masya Allah sekali, beliau merupakan Dewan Masyayikh Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah di Sarangabang. Beliau juga menjadi pengurus Idaroh Aliyah Thoriqoh di Jawa Tengah. Selain itu, beliau juga aktif sekali berdakwah di berbagai daerah dan mengisi seminar-seminar di mana-mana. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Kiai. Karya beliau sangatlah banyak, diantaranya adalah kitab Risalah Mustahadoh yang membahas tentang darah-darah wanita, haid, nifas, dan istihadoh. Kemudian ada lagi kitab Kamalul Wafi yang menerangkan tentang fan arud. Ada lagi kitab Risalah Hajj wal Umroh, dan banyak sekali yang belum kami sebutkan karya-karya beliau. Masya Allah, sangat banyak kami terawat beliau yang semoga selalu dapat memberikan barokah kepada kita. Rupanya ini para tamu undangan dan para sahabat santri sudah tidak sabar untuk mendengar pemaparan materi dari beliau Kiai Haji Ahmad Usluhri Irsyad. Untuk itu, selanjutnya kami berikan waktu 20 menit kepada Bapak Kiai untuk memaparkan waktunya. Kemudian 20 menit lagi kepada pembanding, kepada Ustaz Anwar Syadat, dan mungkin nanti juga ada buka sesi tanya jawab. Untuk pemaparan materi kami persilahkan kepada Kiai Haji Ahmad Usluhri Irsyad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abadu. Mari kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara pada siang ini lancar dan mendapat ridho dari Allah, dapat ilmu yang banyak, manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena waktunya, jamnya sudah dibatas oleh pengasuh, karena nanti jam 3 harus sudah meninggalkan tempat mungkin saja. Ini ya, waktunya nyang-nyangan, tawar-menawar. Kemarin itu jadwal saya di sini sampai malam Sabtu ya mesti ya, malam Sabtu. Tapi besok itu ada santri yang jadi manten dan terus-menerus sampai akad itu tidak berhenti, maka terpaksa saya ajukan sebelumnya maghrib sudah bisa meninggalkan tempat sini, dan mulai pagi saya sudah di Plekodo untuk mengisi apa saja. Ini suara saya ini yang terakhir Mbak, umpamanya
Tidak sama mbak-mbak ini sudah habis suara saya. Tapi karena saya itu kalau di hadapan mbak-mbak itu kan suara saya kembali lagi. Itu wajar, orang laki itu seperti itu. Jadi tadi pagi sudah khutbah dan mengimami di salat Id. Setelah itu peletakan batu pertama pondok yang di sana ya. Sebentar lagi jam berapa tadi ngisi Fathul Mu'in di Pondok Putra sampai habis Jumatan. Sampai sini belum saya makan, belum diberi minum, langsung saya dipapak lagi untuk khutbah Jum'ah di sana. Setelah itu belum berhenti lagi, dijak puter-puter jandungan-dungan untuk dalamnya putrane kabeh pondok-pondok iki kok mlebu rene urung dimangan lagi kok. Alhamdulillah, untungnya biasa poso. Ya apa-apa, semoga barokah saja. Amin. Yang pokok mestinya ini masalah haid. Kalau masalah terjemahan itu judulnya terjemahan itu kan banyak yang minta. Dulu aslinya kitab ini yang asli ya ini Ristul Mustahadzoh. Asal usulnya saya menyusun ini disuruh kiai saya Mbah Kiai Abdul Hakim Bondomus untuk mengajar santri putri 1 minggu 1 kali. Terus saya sambil mengarang nyusun sampai selesai karena pedoman-pedoman yang disodorkan itu banyak yang kurang bisa menjawab tentang masalah-masalah yang dialami oleh mbak-mbak yang diusulkan. Di kulon itu terbuka mawon dan siap ditanyai. Kalau memang belum tahu ya saya mauqufkan, besok saya cari ibaratnya minggu depan saya jawab. Kalau dulu itu ada di sarang itu seperti di Madrasah Banat Al-Ghazaliyah niku ringkes sekali terus diterjemahkan basa Jawa. Akeh sing ora paham sama turun. Tulisannya akeh sing keliru pisan. Mula kula niku sambil membuat sedikit sampai selesai. Akhirnya setelah selesai saya aturkan pengasuhnya Mbah Kiai Abdul Hakim. Beliau senang sekali, malah suruh supaya diperbanyak dicetakno. Sebab iki akeh sing butuh. Nah terus karena dengan perintah beliau, kalau mboten ngipi ini akan bermanfaat yang luar biasa buat ngipi. Wes besok akeh butuhno sak Jawa iki, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat akeh sing butuhno. Iku lagi kitab pertama kali baru mentah itu. Jadi saya sodorkan. Santi paringi nama yang nama itu beliau namanya kitab Risalatul Mustahadzoh. Malah dulu saya Risalatul Mahid. Beliau ojo mahid. Iki babakan sing utama ikan istighatsah. Gue judul sing mustahadzoh. Ini yang mindah beliau. Ya kula sama tuatan mawon. Lah rumah sekolah niku mboten sampai melebar sampai seperti sekarang itu. Barang wonten sanenten yang butuh. Terus terang saja kitab satu ini walaupun kecil, saya kalau mencetakkan 5.000 kitab itu sebentar itu sudah habis. Kemarin itu dari Hajar itu mengambil langsung 500 kitab pondok Hajar. Pondok-pondok bener Probolinggo barang biasanya mengambil kitab itu. Jadi di kon ngeposno transfer kan ngoten awon. Itu sebentar habis.
Niku ceritane ngaten. Senanten sing mbutuhaken lha nek kitabe Arab kabeh iki cah SMP sahu wedhus doket kabeh ngoten kanca-kanca biyen. Ora gak iso iki. Wonten sing usulake. Lah terus takon terjemah iki terjemah mboten kula, santri kula. Lah aku rasa-rasan aku gak biasa terjemah. Kula ngerti terjemah kula ora wis. Gua delok nek bar anggere apik ra wis. Kula mulang nggih manani muroti biasane angger wis tak ulang niku bocah do pinter bahasa dhewe-dhewe ngoten mawon. Sen kangge sampingan menika. Malah kula piyambak sing kitab niki ora tau maca. Ya wis pokoke kok karepe piye. Sedaya ingkang sering kula baca nggih kitab sing asli niki. Di sumbernya, makhotnya, sementara sudah ada semua bisa dipertanggungjawabkan, hanya itu saja. Untuk memudahkan menjawabi masalah-masalah yang sangat waqiah dihadapi oleh para wanita. Ingkang pokok panjenengan sedaya niki pertama kali ya. Kalau bahasa kan sudah bisa semua. Masa satu wacana sebenarnya orang barbar. Oke. Secara global biasanya niku wonten sing mau setunggal wonten mawon, mengke sang kula sing dibaca, saya yang menerangkan karepe piye. Nanti sana ada tanya jawab biasanya ngaten. Apa ini dicoba, ada yang membaca kitab yang ada ini, nek mokon maca kabeh jelas gak khatam nggih. Kudu kula kurang kene kok seminggu iki. Nah, kitab nek Arabe iki malah dangu neh, biasanya ya maca dimanani, dimatengno, dicontohno. Lah kalau saya diundang seminar-seminar itu biasanya tengene kabupaten-kabupaten iku ngaten niku. Malah tak ge pedilan-pedilan ora kok model saya kitab iki mboten. Nggih dhewe karena ini kan santri seadanya kitab ini biar untuk memahami kitab yang aslinya mungkin nanti dari ustadz atau ustadzah yang bisa setelah ini diselakno dimanani ya niate musyawarah lah mungkin enten ingkang muskil saged tangkat kalih kula langsung saged ya mungkin dilanjutake ngaten mawon pokoknya semua muskilat dari ustadz-ustadzah bisa tanya langsung dengan saya lewat PA atau lewat ya telepon bisa ke pundi halaman berapa yang dimuskili insya Allah karena saya di forum Jawa Tengah Jawa Timur itu ya ono Jamiatun Nisa khusus wong wedok iku tak delok grup masalah bakasket ibunya ustazah mahasiswa wah gitu ya aku ora paham tak dulu aku ana 300 menawa wedok nek tukaran malah langsung kula nyuwun disuwun kok sepatus dadi musokhahnya di grup di kiye grup kula niki kiye grup nah musik-musik biasanya tangklet kersane saged anten dasare ngoten sampai sekarang masih berjalan. Ini ya. Pokoknya yang penting gini saja. Garis besar mawon nggih. Kersane ini gambar-gambaran pertama kali kamu sekalian harus mengenal darah itu ada berapa. Warna darah, isi pokok-pokok mawon. Kesannya gampang titenane. Darah kalau dalam kitab itu warnanya ada 5 sing dikategorikan khaid. 1 bahasa Arabnya aswad hitam. Nomor 2 ahmar merah. Nomor 3 askor. Askor itu abang semu kuning. Kalau bahasa no terserah sampai coklat apa. Abang semu kuning.
Kula manani askor iki wis abang semu kuning ganti bahasa pecah dhewe. Terus nomor 4 kuning saja, asfar, bahasanya asfar, kuning. Setelah asfar yang paling rendah yaitu akdar. Akdar maknanya budak lah ya. Budak itu tapi sing dimaksud itu kuning semu putih. Kuning jangan sampai putih. Setelah 5 ini karakter darah. Wanita kalau sudah mengeluarkan darah yang tidak berupa salah satu 5 ini sudah tidak dikatakan haid atau namanya suci, walaupun dia masih mengeluarkan cairan putih. Biasanya kan keputihan, ya, bahasa keputihan, buntuti, ini berhaid adalah bisa buntuti, jahat, ana rutubah, tidak mau rutubah ini. Kalau memang sudah tidak ada salah satu warna 5, tinggal putih saja, itu sudah suci namanya. Mulai wajib mandi. Saya medal terus, ini masalah medal terus diku masuknya seperti orang yang daimul hadas, padha karo wong sing langgeng hadase, dene harus pakai aturan-aturan sesucinya orang istikhadah atau orang salis. Di antara ini dene setiap akan melakukan sholat fardu wajib melakukan sesuci atau wudhunya digunakan hanya fardu 1 dan dia wajib membersihkan kotorannya, ganti apa jenenge soptek apa nih, wis pokoknya lah wong itu niku gen orang Trembes setiap akan sholat jadi wudhunya itu hanya bisa digunakan fardu 1 dan bisa melakukan beberapa sholat sunat kayak tarawih ini saged sampai berisa langsung badiah kok badiah terusan langsung sholat tarawih witir 1 wudhunan bisa, gambarnya hanya 1 kali. Ini gambaran yang paling mendasar. Tadi ingat ya, warna darah ada 5. Sampai eling di sekolah itu buatan balonku ada 5. Sekarang kan darahku ada 5 warna-warna rupanya, terus hitam merah. Bon dilakoni dhewe iku kaya lagune engko karang dhewe iku biasa dong karang dhewe. Lagune kaya apa wae? Balonku ada 5. Bon eling 5 ya. Terus tahunnya haid, sekarang tahun sinul haid itu ada batasnya. Tahunnya ya 9 tahun komariah kurang 15 dino niku mun saged dipun wastani darah haid yang keluar. Kalau kurang 15 hari dari 9 tahun komariah namanya belum haid. Kalau 16 dino kurang 16 dino kurang 20 dino sangka 9 tahun itu tidak dinamakan darah haid tapi namanya damul fasad. Lah nek diterusane umpamane keluar pertama itu kurang 18 hari tapi olehnya mengeluarkan darah 10 hari atau 7 dino mesti kan terjang. Nggih mboten? Separo damul fasad sing separo damul haid. Iya, jawabannya iya betul. Yang masuk 15
15, 14, 13 sampai kekurangan 9 tahun itu digolongkan damul haid. Yang 16 ke atas tadi tetap dihukumi damul fasad. Ini dasar pertama, wanita harus mengetahui tentang tahun-tahun haid. Masalah akhirnya haid tidak ada batas. Sampai tuwi orang tau haid barang ono sangat ono darah, kok ono 24 jam tetap hukumnya darah haid. Anu hamil gak tau haid barang ngoten tengah-tengah hamil dia ketemu darah, kok ono 24 jam tetap dihukumi haid. Ngaten hukum haid. Terus nomor 3-nya batas minimal darah haid. Minimal darah haid itu ada soal bahasa Arabnya yaumun wailatun, 1 hari 1 malam itu nek itisol terus menerus olehnya keluar, yaitu kadar 24 jam. Iki patokan 24 jam patokan di qadrul yaumi wal lailah. Sehingga umpama saja ada wanita yang mengeluarkan darah mulai dari awal sampai akhir kurang 24 jam, semua darah tidak dinamakan darah haid, bahkan itu namanya damul fasad. Contoh, hari pertama mengeluarkan 3 jam, hari kedua 3 jam, hari keempat, hari ketiga 3 jam, 3 jam sampai 7 hari. Nah, telung pitu piro? 3 jam ping 7 dina piro jam? 21. Barang ngoten walaupun oleh melakukan itu sampai 7 hari. Tapi ini dihitung total yang keluar itu kurang 24 jam, maka itu tidak hukum haid, bahkan itu damul fasad, darah rusak. Dia wajib ngodoi sholat sing ditinggalno pada waktu mengeluarkan. Sampai 15 dino pamane metu sithik-sithik mau hitung. Metu orang wedok iku nek ketara darah kan orang mesti mansur terus lagi. Ya berhenti barang, engko metu ora metu. Nah itu caranya mengetahui itu keluar dan tidaknya itu juga ada aturannya, yaitu tanda nakok, tanda suci dari keluarnya darah, yaitu dengan cara ditutul dengan kapas. Kalau sudah ditutul, nutulnya bukan hanya anggang-anggang loh ya, ini agak saru, kudu dipetek, aturannya dipetek, bukan kita pengen dipetek. Kok nek wis gak ono warna darah sama sekali, kayak putih tok malah ya, walaupun masih nerembes air keputihan, niku mun ngalamat suci. Dene nek wis dihitung mengeluarkan darah dari pertama ke 24 jam berarti hukum haid suci. DE nek ono siap-siap mandi, wajib mandi. Lah nek kurang 24 jam DE ya ora wajib mandi, wong urung haid. Wah, hitungannya malah kayak 21 dina. Ya ora kewajiban, kewajibane mau nyuceni wudu tok. Mun cekap iki dipegang, jadi paling ora patokannya piro 24 jam. 24 jam dalam waktu masa-masa haid, yaitu mulai hari pertama sampai tanggal 15 hari, karena maksimalnya 15 hari. Terus darah yang keluar dalam waktu 15 hari itu tidak ada bedanya hukum. Masalah darah yang bermacam-macam warna.
sing metu kadang-kadang metu abang, kadang metu kuning, itu gak masalah. Jadi istilahnya cara kitab qawi dan dhaif. Darah qawi dan dhaif itu bisa diterapkan nanti kalau memang bagi dia yang sudah melewati batas maksimal, yaitu waktu istighadah 15 hari, baru dia itu berstatus orang yang istighadah. Kalau itu lah baru mengeterapkan hukum qawi dan dhaif. Kalau dalam waktu 15 hari warna darah yang bagaimanapun itu tidak ada masalah. Semua adalah damul haid. Semua damul haid. Jadi metu orang metu terusan saniki nek metu orang pripun bagi wanita itu apa menunggu ngadatnya. Nah aku biasanya nek haid ya 7 dina kok 3 dina kok pampet. Nah ini banyak yang tanya-tanya kadang-kadang wanita-wanita apa dia itu harus menunggu 7 hari mandinya atau dia langsung mandi pada waktu pampet. Kalau hukum fikih, kaul yang lebih kuat yang harus kita ikuti, setiap wanita yang sudah dianggap suci wajib mandi, tidak usah mengikuti kebiasaannya. Dapat 3 hari kok berhenti, kok suci, wajib mandi. Lah kok kapan metu meneh? Ya dia hukum haid. Dia berhenti tugasnya untuk 3 dina, kok suci sah, mandi. Wes mandi, kalau memang dihitung-hitung usah 24 jam wajib mandi nggih. Nek kurang 24 jam ya maklum ora wajib mandi, wudu tok wajibane. Lah kalau wanita itu mengeluarkan darah, dia sudah dihukumi haid seperti hukum orang haid. Walaupun orang 24 dina. Contoh sampean pada waktu siang ini mengeluarkan darah. Yang tahu siapa? Haidnya nanti ada 24 jam. Walau ge metu. Lah ngeten iki cara hukum fikih bimujarrati ru'yatil dam jenenge. Dengan melihat darah yang keluar ini sudah dihukumi dia status orang yang haid. Berarti tidak boleh puasa, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh sholat dan seterusnya. Ini orang hukum haid. Lah dene kenyataane engko nek kurang 24 jam ya wis. Kenyataane lho kok mau metu sedhek tok gak 24 jam ya wis dene nek berhenti ya dia wajib sesuci. Jadi waktu royal dam ya berhenti ngoten awon gak maneh nek suci ya mandi. Lah kok ternyata bagaimana kalau sudah melakukan sholat atau kumpul dengan suaminya barang lo tiba-tiba kok keluar lagi. Waktu nakok, waktu suci sen bagaimana? Lebih-lebih nek sing rawan wedok kan poso. Poso nggih. Ramadan ya. Kowe tok 3 dina haid. Barang ngoten suci, barang suci untuk 3 dina poso ya. Lah ngoten teh. Poso Ramadan. Lho barang ngoten metu neh. Kathah ta ngoten iki. Lah niki terus pasamu sah ta ora? Lah ngoten ya. Sah ta ora wis oleh poso 3 dina iku. Nah niki ana khilaf. Ada 2 pendapat ulama. Dalam waktu nakok yang di tengah-tengah keluar haid, ini ada khilaf ulama 2 pendapat. Yang satu namanya kaul sahbi, sing arani kabeh kaul sahbi itu sing waktu suci terkena hukum haid. Pamane dene ngetokno darah 7 dina atau 10 dina, metu ora berarti haidnya 10 dina. Kalau dia itu berstatus hukum haid, berarti salatnya tidak jadi. Lah kelakoni oleh orang waktu suci, ya oleh. Karena hukumnya hakam Nabi Dzuhair, hukumnya hukum Dzuhairnya kan sudah suci.
Pamane kok kumpul dengan suaminya ya oleh, gak dosa. Dene masalah puasanya, ibadahnya tidak sah. Nek ngoten ora mutabar wong jenenge nafsul amrinya dia itu masih dalam keadaan haid. Kalau hukum itu kan nalikane ada hubungan dengan mayata'alluq bil ibadah, cara kaidahnya yang ada hubungan ibadah itu harus satu ada dzannul mukallaf, nomor dua harus nafsul amri nyatane piye. Tapi nek masalah muamalah itu hanya cukup apa? Cukup nafsul amrinya ya, dzannya tidak. Nafsul amrinya saja kahanan itu. Tapi kalau kira urusan ibadah, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, nyatane kok ijen metu darahne haid, cara kaul sahbi atau kaul yang mutamat itu ora sah. Ning ngono lem poso ngene ya mubadir. Ya ngoten. Biasanya sampean ngoten mboten? Nggih. Lah terus siji sing jenenge kaul lakti. Sebaliknya kaul lakti nitili, lakti lam kofta. Nitili piye sing metu darah ya iku ya haid, sing ora metu darah ya suci. Berarti nek ngono ya pasamu ya sah. Salatmu ngene ya sah. Lah iki nek kanggo ibu-ibu, kanggo mbak-mbak mengikuti kaul lakti niki luwih enteng. Kowe ya kena wae mengikuti kaul itu. Berarti aku laku qadha Ramadan saliyane kuwi wae. Ya. Soal kaul yang pertama, apa yang kamu lakukan walaupun 7 hari atau berapa hari melakukan Ramadan, puasa Ramadan, ora kanggo kabeh, kudu mau qadhoi. Sampeyan biasanya mengikuti sing lakti napa ingkang sahbi? Sahbi tenan ta ora? Lah tapi ra kudu qadhoi kabeh. Poso double kowe. Kowe bar poso saiki poso besok qadha posone ngono. Lah kok angel-angel lho. Cara aku ya golek kalau sing ora sahabat abot. Ya poso. Oh, ya wis sing wis iku dianggap sah ngono wae pasane. Sah ngono wae. Monggo sampean terserah lho iki kan untuk memang hukum kayak asal ada hukumnya enggak apa-apa. Sampean berarti kalau ketika lakti puasanya sah. Puasanya sah. Sewajib qadhoi hanya pada waktu keluar darah itu saja. Ngaten. Terus masalah ada warna darah 5 itu cara madzhab Syafi'i, ya cara madzhab Syafi'i memang warna yang paling ndek tadi apa? 4 dan 5 itu kuning karo akdar. Asfar karo akdar iku cara madzhab Syafi'i, cara Imam Syafi'i termasuk darah haid. Tapi liyane Syafi'i ana sing mastani darah 2 itu termasuk tidak darah haid. Lho kelihatannya nggak enteng iki, tapi suatu saat sampai niku kadang-kadang bingung boleh dhewe. Oh itu. Nek jenom mungkin tidak bermasalah. Orang mati bermasalah kok sampeyan jenom-nom. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah biasa pakai obat KB niku sing sangat bermasalah, rawan bermasalah. Gak telature haid. Kadang-kadang meh tanggal 15 meh 15 hari iku ijeng ngetokno wae tapi warna kuning ku ora barbar kuning wae. Ora barbar. Padahal itu nek ditabrakno kuning menurut Syafi'i kalau lewat 15 hari kan istihadah. Jadi cara madzhab liyan Syafi'i ana sing kenakno iku wis kena adus suci. Nah, iki saya buka lebar iki terang-terangan saja ini karena kadang-kadang wong itu kebingungan. Wong bojoku dhewe mulang haid. Biasa mulang kali mbak ngaten iki kadang-kadang ya bingung boleh dhewe. Iki kok ngeten pripun? Mesti wong eskal terus muskilatul haid iki pokoke terus-terusan eskal terus.
Walau agar problem mesti dewe, kadang-kadang hukumnya beda. Nah normal gak apa-apa. Ini paparan yang pokok dulu. Terus yang setelah ini nanti akan saya teruskan. Yang penting lagi sing perlu diketahui oleh wanita, atuhru al-fasil bainal haidatain. Aku gak maca lho ya, aku maca Latin ora rasa-rasen lho. Terus terang wae. Ya sebagai iki nang jero ana kabeh, tak terangno cepet ya. Jadi materi ini semua ada di dalam kitab ini. Suci setelah tahu batas maksimal dan batas minimal haid, sekarang untuk mengetahui suci, jumlah suci yang dibilang suci yang memisah antara haid pertama dan kedua. Ini ulama memberi batas suci ora kok suci biasa boten. Akol luturi sedikitnya suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Minimal kudu suci 15 hari sehingga darah yang keluar setelahnya suci itu dikatakan haid lain, haid 2. Lagi yang banyak masalah kita yang baca kitab gampang itu. Tapi dalam lapangannya para ibu-ibu, wanita-wanita lebih-lebih yang sudah KB itu ora iso teratur. Basar gak teratur sucine iki urung mesti 15 di no. Lagi 10 dino main thread neh. Nah, metu neh, lagi 12 dino wis bar metu neh. Nek sampean maca kitab takrib apa ketoknya gampang, aku tuh gini, tapi dalam lapangan praktek hukumnya punya hukum sendiri. Lah ngeten iki mulane wong wedok iki karena itu termasuk barang yang sangat penting. Terus ngilmul hal, ngilmul waqi'ah yang dihadapi. Hukum belajar wanita tentang haid itu adalah fardhu ain. Terus ya? Fardhu ain, gak main-main. Nek pamane kowe kon duwe bojo besok ngalim sing lanang kudu mulang. Lah nek orang ngalim sehingga ulama memberi leluasa pada wanita, istri boleh keluar dari rumah atau ngaji tanpa dapat izin suaminya. Kecuali suami bertanggung jawab tanya dan bisa memberi jawaban kepada istrinya. Lah umumnya wong lanang niku nggih mboten patos paham wong dia tauhid kok. Kowe tuh gagah, jajan niki ada ustaz satu ini sampean takoki bab haid mesti ora pate paham. Gitu ya kaya ya apa wane nyekeli kitab tapi buat takoki haid rupane piye Kang? Ini bingung, aku diruntuk haid. Nek mau bawakan istiqadah belas wis ora roh. Urung roh. Nah, terus ini perlu diketahui memang ini suatu karena ini akan dampak urusan hukum. Suci antaranya haid 2 itu minimal berapa? 15 hari. Iki patokan. Sehingga suci kapan kurang 15 hari, aturan kitab iku kudu diikmal. Darah setelahnya itu dibuat untuk genepi sampai 15 hari diwastani damul fasad, tidak haid. Contoh ana wedok ana darah pitung dina ya. Barang ngoten suci 12 dina. Sang darah 7 dina neh. Ayo. Suci lagi 12 dina. Darah 7 dina. Nah niki mboten teliti kan langsung pertama yo haid 7 dina yo haid, kedua haidnya 7 dina.
Tapi kan orang ngono, nek aturan kitab gak akan ngono. Suci ki harus benar-benar memperhatekno. Suci ku lagi pitung 12 dina, urung 15 dina. Iki aturane kudu disempurnakno 15 dina. Darah sing kanggo nyempurnakno 15 hari itu hukumnya damul fasad. Berarti 7 dina dipotong 3 dina. Ya. Sing 3 dina berarti damul fasad. Sini utang kanggo ikmal menyempurnakan 15 hari, kelebihannya baru damul haid. Nah 7 dina dipotong pira mau? 3 hari masih berapa? 4, berarti haidnya setelah itu 4 hari. Dan seterusnya. Iki patokan sing penting sekali. Lah dene nek ana darah metu ora dalam 15 hari gak masalah. Penak mawon. Kabeh dikumpulno di total. Ini hari pertama sekian jam ana 24 jam tara titik head. Niki ora head. Wis ngoten mawon. Men penak. Iki nek bahas tentang suci sing kurang 15 hari sen piye carane. Nah niki wau. Niki teng jero kitab niki sampun enten batas-batas maksimal. Minimal dan maksimal masalah suci. Caranya gitu. Ini untuk global biar tahu dulu pengenalan, mungkin banyak keterangan-keterangan dari tetangga-tangga atau ustadz yang kurang mendalami yang tidak sesuai dengan yang saya sampaikan itu. Di antarane wong wedok umumnya kadang-kadang wong wedok kalau piyambak mireng wong wedok umumnya wong Jawa-Jawa niku wong desa-desa dene kok pampet to 3 dina umumnya padahal gete 7 dina dene tong-tong wae kok ngenteni nunggu 7 hari. Nanti mireng mboten tadi. Kata karena kurang pengetahuan kok dhewe kadang-kadang dikandani wong sandure ngoten. Kalau urusan hukum haid dan nifas atau istighadah, jangan tanya dengan dokter. Jangan tanya dengan bidan. Dia ngerti ngaji kok takoki. Ya ora kenal dietan istighadah barang wis ora kenal. Aneng akal haid berapa ini ngerti ngaji lho ya. Ya ora pokoke metu darah ya namanya haid. Ngoten awan. Niki rawan sekali. Untuk itu apa yang saya utarakan ini seputar masalah darah haid, masalah suci. Ini yang kamu alami sehari-hari atau wanita, ini yang paling pokok. Saya persilakan kepada narasumber yang lain, kita bisa tahu menambah atau langsung disimpulkan atau tanya-tanya. Monggo. Sampai kula semanten tadi kan batas berapa menit tadi? Tek lebih ora jam, ora jam. Nggih, kula mangsulaken datang nggih protokol iki. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Kiai Mustafa Irsyad. Tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa paparan yang secara global sudah jelas dipaparkan oleh beliau. Untuk selanjutnya kami berikan waktu 20 menit juga kepada pembanding. Yang dalam hal ini kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Syadad, SSI MI, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala kepada para masyayikh sunnah dan Allah muliakan, khususnya keluarga besar yang Ahmad Ulum Jari dan juga kita Allah muliakan Kiai Mustafa Irsyad yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menikmati berbagai ilmu dari beliau
terima kasih pada moderator yang memberikan waktu kepada kami. Sebelum saya ingin membedah buku Tiga Darah Wanita ini, saya pernah mempelajari kitab Risalatul Mustaqadat ini dulu tahun Musawat 2005, tapi kitab saya masih namanya Risalatul Mahid. Catatannya Risalatul. Dan alhamdulillah dari sejak itu saya sangat penasaran sama jenengan. Bahkan saya ingin ketemu musolehnya. Pertama kali ketemu saya pernah sama jenengan dia ketemu di rumah sakit Tengmus, jenengan terus berumus waktu itu. Terus alhamdulillah sekarang bisa bertemu kembali dalam rangka pembahasan yang ilmu ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Bahkan dari dulu saya sangat penasaran karena ada beberapa muskilah dari kitab Risalatul Mustaqadat itu, sehingga semoga nanti kebodohan saya ini pendek berpikir saya nanti bisa terjawab oleh beliau yang selama ini terpendam dalam hati beberapa tahun ini belum terpecahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bedah buku Tiga Darah Wanita ini, walaupun saya belum pernah tahu darahnya ini, belum pengalaman ini. Saya mensawu baru dapat buku ini tadi pagi, baru tahu sehingga saya sempat koreksi sedikit. Tadi penasaran saya betul mulai pagi siapa yang terjemah buku ini. Tapi alhamdulillah penasaran saya sudah dijawab sama Kiai, ternyata satu-satu beliau. Kenapa saya penasaran dengan penulis atau penerjemah ini? Karena tulisan itu akan terpengaruhi dengan kapasitas atau kualitas dari autor atau penulis itu sendiri. Ya. Kalau jenengan belajar disertasi, belajar tesis dan yang lain, akan dilihat siapa penulisnya. Nah, tadi saya baca ini ya, dan menurut saya cocokkan dengan kitabnya. Alhamdulillah, ada beberapa halaman yang tidak terjemah. Jadi memang kurang ya. Ada banyak kurang di sini, sekitar 2 halaman. Sudah saya tandai yang tidak terjemah itu halaman 6 sampai halaman 8. Halaman 6 itu ya tentang faslun idza ra'at daman di sini itu masih terjemah. Belum diterjemah. Yang belum itu mulai falau rokat. Halaman 6 falau rokat sampai halaman 8 itu belum diterjemah. Gitu. Dan kebetulan yang tidak terjemah itu adalah hal yang saya muskilkan mulai beberapa tahun yang lalu. Sehingga saya berpikir husnudzon saya mungkin ini lupa, penerjemahnya lupa, atau ketika ketik atau apa, ketika belajar. Itu husnudzon saya. Tapi husnudzon saya, jangan-jangan yang terjemah juga muskil. Husnudzon saya, dan saya, jangan-jangan yang terjemah juga muskil, karena muskil daripada nanti keliru, udah usah terjemah juga. Itu. Kemuskilan saya di halaman 6 itu tadi. Pertama, tanfas